فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Thumma amma ba'du. Kembali kita membahas tentang Kitabul Walidain di dalam kajian Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari. Ya, kitab berbakti kepada kedua orang tua, dan kita masuk kepada bab yang kedua, yakni adalah berbakti kepada ibu. Jika dilihat di dalam kitab yang asli yang berbahasa Arab, maka tertulis di sana babu birril ya, bab berbakti kepada ibu. Setelah bab yang pertama berbakti kepada kedua orang tua secara umum, maka Al-Imam Al-Bukhari melanjutkan bab yang lebih rinci lagi, yang lebih detail, yakni dipisah antara ibu dengan ayah, maka tiada yang pantas untuk diawalkan kecuali ibu. Ya, maka beliau masuk di sini babu birril ini pada bab yang kedua. Kita baca hadisnya, ini hadisnya nomor yang ketiga ya, karena bab yang pertama ada dua hadis, hadis pertama dan hadis nomor yang kedua. Ya, adapun sekarang masuk kepada hadis yang ketiga. Ya, di sini diterangkan oleh beliau, an Bahz bin Hakim an abihi an jaddih qultu ya Rasulullah man abar. Ya, diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim rahimahullah, dia seorang tabi'in. An abihi, dia mendapatkan hadis ini dari ayahnya. Berarti ayahnya, kalau Bahz bin Hakim, nama ayahnya Hakim. Dan Hakim ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi min sighari sahabah, termasuk di antara sahabat yang junior. Ya, artinya kalau junior berjumpa dengan Nabi SAW ketika ia masih dalam kondisi anak-anak, ya, masih dalam kondisi anak-anak, tidak begitu lama dia berjumpa dengan Nabi SAW. Ya, contoh yang seperti ini misalkan seperti sahabat Nabi SAW Abdullah bin Abi Aufa, dia juga termasuk yang berjumpa dengan Nabi SAW tidak begitu lama. Seperti cucu Nabi SAW sendiri ya, Al Hasan dan Al Husain, berjumpa dengan Nabi tidak begitu lama, berjumpa ketika Nabi sudah di Madinah. Dan kita tahu Nabi di Madinah hanya berapa tahun? Hanya 10 tahun, dan wafat di tahun ke-11. Ya, wafatnya di tahun ke-11. Lama menetap di sana 10 tahun. Ya, tidak bertentangan ya 10 atau 11 tadi ya. Jadi Nabi wafat di tahun ke-11 dan beliau menetap hanya 10 tahun. Maka ada beberapa sahabat yang termasuk sighar sahabah. Ada contoh lain seperti Abdullah bin Az-Zubair bin Awam. Sahabat Az-Zubair bin Al-Awam, sahabat Nabi yang senior. Tapi putra dia yang bernama Abdullah, itu lahirnya ketika Nabi sudah di Madinah. Dan sahabat yang paling pertama lahir ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah adalah Abdullah bin Az-Zubair bin Awam. Ya, ini contoh min sighari sahabah. Ya, an jaddihi. Nah, Hakim mendapatkan dari ayahnya lagi, atau jaddun di sini dimaksud adalah kakek dari Bahz.
Jadi ada 3 orang nih sebelum kita masuk ke hadis. Pertama bahasnya, ya ini nama orangnya rahimahullah, seorang tabi'in. Kemudian Hakim, ini sahabat yang masih junior. Kemudian ayahnya Hakim atau kakek daripada si bahas yang bernama Muawiyah. Muawiyah bin Haidah namanya Al-Qushairi. Ini sahabat Nabi tidak begitu terkenal ya. Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridai Muawiyah dan juga putranya tadi yang bernama Hakim, karena dua-duanya adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muawiyah bin Haidah ini tidak begitu banyak meriwayatkan hadis. Jika dibuka-buka di dalam kitab-kitab hadis itu hanya berkisar puluhan hadis saja. Tidak seperti perawi yang sebelumnya ya, seperti kita sampaikan Abdullah bin Mas'ud ya, beliau sekitar 848 hadis. Kemudian di hadis riwayat yang kedua itu kan ada Abdullah bin Umar, putra daripada Umar ibn al-Khattab. Ini termasuk yang al-mukthirina birriwayah, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, jumlahnya sekitar 2600-an. Kalau Abdullah bin Umar. Tapi kalau yang kita bicarakan sekarang Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi, yarhamukallah, itu beliau tidak begitu banyak meriwayatkan hadis, hanya sekitar puluhan hadis saja. Di antara hadis yang beliau riwayatkan itu kisah tentang keislaman beliau. Ya, ini beliau ini termasuk yang lama ya mendapatkan hidayah dari Allah, tapi sudah berkali-kali menyaksikan mukjizat Nabi, berkali-kali menyaksikan kebenaran dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di dalam riwayat An-Nasai kisah dari beliau sendiri tentang keislaman Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi ini, ya. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ma ataituka hatta halaftu." Tidaklah aku mendatangimu saat ini, melainkan sebelumnya aku bersumpah terlebih dahulu aktsara min adadihinna. Bersumpah sudah berkali-kali melebihi jari tanganku ini. Ya, dia ungkapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La atiyaka, aku enggak akan mendatangi engkau, wala atiya dinak, dan aku tidak akan mendatangi agamamu." Ya. Jadi sebelum datang ke Nabi, dia sudah bersumpah berkali-kali. Ya, saking bencinya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau Bapak Ibu pernah ingat saya sampaikan, kalau benci seseorang, benci sekedarnya kan? Karena boleh jadi suatu saat nanti dia akan menjadi teman atau kekasih kita, orang yang kita cintai. Demikian juga kalau cinta kepada seseorang itu jangan berlebihan, sekedarnya saja. Karena boleh jadi nanti suatu saat dia akan menjadi musuh kita. Ini hadis Nabi. Ya, maka tepat ini orang benci jadi cinta. Awalnya sangat benci kepada Nabi, bersumpah berulang-ulang kepada sahabat-sahabatnya, aku tidak akan mendatangi Muhammad dan aku tidak akan ikut kepada agamanya Muhammad. Namun akhirnya yang namanya hidayah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Allah sudah tegaskan, ya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan pernah mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Akan tetapi siapa yang memberi hidayah? Allah berikan hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki. Ada yang berkali-kali menyaksikan fenomena kebenaran dakwah Nabi, berkali-kali menyaksikan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkali-kali menyaksikan ucapan Nabi sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ada yang berkali-kali melihat tapi tidak kunjung beriman. Siapa saja? Abu Lahab, ya, siapa saja? Abu Jahal, siapa lagi? Ya, banyak, berkali-kali. Namun ada ya yang sebaliknya, yang mudah sekali masuk ke dalam agama Islam. Ya, walaupun hanya beberapa kali saja menyaksikan kebenaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, Abu Thalib, beliau tidak juga beriman. Ya, sampai kata Nabi, dia adalah orang yang paling ringan siksaannya nanti di yaumil qiyamah. Ya, dia memiliki 2 sendal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2 tali sendal dari api neraka. Kemudian dia berjalan di atas bara api neraka, saking panasnya api neraka, yang menempel itu adalah sandalnya, yang mendidih adalah otaknya. Nah, itu salah satu contoh ya siksaan yang Allah berikan kepada Abu Thalib dikarenakan jasa dia kepada Islam begitu banyak. Bahkan Nabi sampaikan, orang-orang Quraisy itu tidak pernah mampu menyakitiku secara fisik sampai Abu Thalib
Wafat. Setelah dia wafat, baru tuh orang Quraisy berani itu kepada Nabi SAW secara fisik. Ya, bayangkan kalau orang yang sudah banyak jasanya kepada Islam tapi tidak kunjung masuk Islam, siksaannya saja seperti tadi. Ya, bagaimana dengan yang betul-betul membenci terhadap agama Islam, siksaannya jauh lebih dahsyat. Nah, sahabat Nabi Muawiyah bin Haidah al-Qushairi, salah seorang yang benci kepada Nabi SAW dan akhirnya pun cinta kepada Nabi SAW. Dan dia berkata, wa inni kuntum ra'an la aqilu syai'an illa ma'allamani Allahu wa rasuluh. Aku tidak mengetahui tentang agama Islam ini kecuali yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa inni as'aluka biwajhillahi azza wa jalla bima ba'atsaka rabbuka alaina. Dan aku bersumpah kepada Allah yang telah mengutus engkau agar engkau memberitahukanku tentang syariat Islam. Maka dia pun bersyahadat dan Nabi terangkan syariat Islam. Ya, mirip seperti penerangan dari Nabi kepada Jibril, yaitu Islam terlebih dahulu, rukun Islam, ya, kemudian rukun iman dan ihsan dan seterusnya. Ya, ini sahabat yang bernama Muawiyah bin Haidah al-Qushairi. Ini mohon diingat nama sahabat nih ya, agar kita semakin cinta kepada para sahabat. Qultu, Muawiyah bin Haidah al-Qushairi berkata, ya, yang dimaksud berkata kepada Nabi SAW alias bertanya, ya. Beliau bertanya, ya Rasulullah, man abar? Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling pantas aku berikan kebaikan? Ya, siapa orang yang paling pantas aku berikan kebaikan? Qala ummuk. Maka Nabi SAW bersabda, ummak, ibu kamu. Kemudian dia bertanya lagi, man abar? Yang kedua kali, jawaban Nabi juga tetap sama, ummak. Kemudian dia bertanya lagi, man abar? Nabi SAW menjawab lagi, ummak. Qultu man abar? Kemudian yang keempat dia bertanya, siapa lagi setelah 3 kali engkau ucapkan ibuku, wahai Nabi SAW? Maka Nabi SAW menjawab, abaka thummal aqrab fal aqrab. Baru setelah itu ayahmu, kemudian yang terdekat dan seterusnya. Maksud yang terdekat itu bagaimana? Ya, berarti adalah setelah ibu, setelah ayah. Maka yang terdekat dengan ibu adalah orang tua dari ibu. Kalau masih hidup, berarti yang dimaksudlah kakek dan neneknya. Ya. Kemudian kalau kakek nenek dari si ayah masih hidup, berarti itu orang berikutnya yang berhak mendapatkan kebaikan. Ya, kalau kakek nenek dari sisi ayah dan ibu sudah wafat semua, berarti siapa? Berarti adalah saudara-saudari dari ibu dulu, baru setelah itu saudara dan saudari dari ayah. Itu yang dimaksud Nabi adalah, ya, tsummal aqrab fal aqrab. Kemudian setelahnya baktimu kepada orang yang terdekat dengan kedua orang tuamu. Ada riwayat-riwayat lain yang mirip dengan seperti ini ya, ungkapannya. Seperti ada sahabat yang bertanya, siapa yang paling berhak mendapatkan kebaikan yang aku punya? Nah, itu juga sama. Hanya saja di sini Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, beliau lebih memilih ya redaksi yang berbunyi man abar. Ya, siapa orang yang paling pantas mendapatkan kebaikan, ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana kandungan hadis ini. Al-Imam Al-Bukhari ya menjelaskan bahwasannya yang pertama, kewajiban berbakti kepada orang tua dan haramnya durhaka kepada mereka. Ini sudah kita bahas juga ya di bab yang pertama, karena secara umum adalah bakti kepada kedua orang tua. Adapun yang kedua, di sini dijelaskan ridho ibu lebih didahulukan daripada ridho ayah. Ya, ibu lebih patut diperlakukan dengan baik karena ia telah menjalani berbagai kesulitan ketika hamil, melahirkan dan menyusui. Nah, saya mau terangkan Bapak Ibu sekalian. Di bab yang pertama, kita kan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana dan husna." Ada di surat Al-Ankabut yang pertama itu ya, di ayat yang ke-8. Ada juga yang mirip seperti ini di surat Luqman, misalkan surat ke-31 di ayat yang ke-14, "Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidayka ilayyal masir." Ya. Itu ada di ayat ke-14 dari surat Luqman.
Ada juga yang mirip seperti itu, misalkan di surat Al-Ahqaf, surat ke-46 di ayat 15, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Nah, yang menarik ketika Allah berbicara di dalam firman-Nya tentang kebaktian. Kebaktian di sini bukan kebaktian ibadah ya. Bukan ibadah orang non-muslim, tapi kebaktian itu adalah berbuat baik. Ya. Di situ Allah menggunakan ya walidain bukan abawain. Dalam bahasa Arab kedua orang tua itu bisa dua kita pakai. Boleh menggunakan walidain, boleh menggunakan abawain. Sama saja. Ya. Kalau abawain berarti dari asal kata abun, ya, lebih condong dan cenderung kepada ayah. Kemudian ingin dijadikan kedua orang tua, maka ditambahkan saja ya dan nun menjadi abawain. Kalau kita ingin terangkan dalam bahasa Arab kedua orang tuaku, berarti abawaya. Ya, sedangkan kalau walidain asal katanya dari walidatun. Walidatun adalah ibu. Ya, karena walidain itu akar katanya dari wa, lam, dan dal yang artinya melahirkan. Yang melahirkan ayah atau ibu? Hah? Ibu jelas. Ya, maka ya di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata walidain. Kalau ingin ditambahkan kepemilikan saya dari yang berbicara, maka menjadi walidayya. Jadi bisa kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya boleh, Rabbighfirli abawayya, sama saja. Ya. Tapi saya ingin tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa di dalam Al-Qur'an perintah untuk ihsan ya ditekankan oleh Allah itu menggunakan kata walidain bukan abawain, padahal maknanya sama. Sedangkan kalau berbicara tentang warisan, Allah gunakan kedua orang tua dengan istilah wali abawaihi, pakai abawain. Ya. Misalkan kalau dibuka surat An-Nisa ya, An-Nisa ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain." Allah berwasiat kepada kalian untuk anak-anak kalian. Ya, bagi laki-laki jatahnya 2 kali perempuan. Fa in kunna nisaa'an fawqa tsnatain falahunna thulutsa ma tarak. Kalau putrinya itu lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, maka jatah untuk putri itu 2/3 dari harta si mayit. Ya, wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau putrinya cuma 1, maka jatah putri itu adalah setengah. Nah, yang menarik ketika Allah memulai jatah untuk kedua orang tua, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu. Dan bagi kedua orang tua mereka mendapatkan 1/6 jika si mayit punya anak. Padahal sama kan? Abawain dengan walidain. Inilah indahnya dan mukjizat bahasa Al-Qur'an. Ya, ketika membicarakan tentang warisan, kedua orang tua dapat, tapi kita lebih fokus kepada ayah. Karena ayah itu sebagai laki-laki dan laki-laki tanggungannya banyak. Menafkahi anak, istri, betul? Laki-laki untuk mahar menikah, tanggungannya banyak. Ya, maka Al-Qur'an menggunakan kata abawain untuk masalah warisan. Tapi di ayat 23 surat Al-Isra misalkan, surat ke-17, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Bukan wabil abawaini ihsana. Ya, ini indahnya bahasa Al-Qur'an karena yang Allah kehendaki dari ayat tersebut, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, tapi mohon untuk ibu harus dilebihkan. Maka menggunakan wabil walidaini ihsana. Ya. Maka ini semakin diperkuat. Perintah bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, disandingkan dengan perintah berbakti kepada orang tua, wabil khusus ibu. Ini satu. Ya. Yang kedua,
Kalau kita lihat di surat Al-Ahqaf tadi, ayat yang ke-15, Allah menyebutkan kenapa sih ibu yang harus dilebihkan? Karena di situ disebutkan, ya, wa hamluhu, karena telah hamil dan karena telah melahirkan, ditambah dengan menyusui. 3 kesulitan. Ya, 3 kesulitan. Kesulitan ketika hamil. Ya, saya nggak perlu tanya bapak-bapak, nggak pernah mengalamin. Ya, ibu-ibu pasti lebih tahu. Ya, kemudian pas melahirkan. Setelah melahirkan tugasnya sudah selesai belum? Belum, masih menyusui. Dan di situ disebutkan dalam Al-Qur'an selama 30 bulan itu jumlahnya. Ya, 2 tahun menyusui untuk sempurna, 6 bulan anak sudah bisa lahir. 6 bulan anak sudah bisa lahir. Ini adalah umur minimal 6 bulan. Ya, kalau di kita itu apa? Prematur ya. Istilahnya kan. 6 bulan itu sudah bisa lahir. Ya, maka doa yang diajarkan oleh Al-Qur'an, Rabbighfirli wali walidayya, bukan Rabbighfirli abawayya. Dan di ayat ke-15 surat Al-Ahqaf tadi diajarkan doa yang lain yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi. Ayat ini diturunkan kepada Sayyidina Abu Bakrin. Abu Bakar itu adalah seorang anak yang sangat bakti kepada kedua orang tuanya. Dan bakti terbesar dia kepada kedua orang tuanya adalah dia berhasil menuntun ayah dan ibunya masuk ke dalam agama Islam ketika Fathu Makkah. Maka Allah turunkan tadi ayat ke-15, dan di situ doanya ketika Abu Bakar mencapai umur 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Setelah doa untuk kebaikan kedua orang tua, maka yang lebih dekat lagi siapa? Ya, anak dan keturunan. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan mohon agar engkau perbaiki anak dan keturunanku. Karena sebaik-baik pendidik adalah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita, mungkin anak kita diletakkan di pesantren, di lembaga pendidikan, tapi belum tentu juga menjadi anak yang saleh. Belum tentu juga menjadi alim ataupun ulama, belum tentu juga bisa berbakti kepada kedua orang tua. Maka jangan lupa sertakan ini, wa aslih li fi dzurriyyati. Yang memberikan islah itu bukan gurunya, yang memberikan islah itu bukan kedua orang tuanya, tapi yang mengislahkan, yang memperbaiki akhlak anak dan keturunan kita itu siapa? Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertaubat kepada engkau dan aku termasuk hambamu yang berserah diri kepadamu. Ya. Nah, di sini ridho ibu lebih didahulukan daripada ayah. Ada satu kisah yang sangat menarik. Ya. Ini biasanya kalau kisah ini orang perhatian. Kisah tentang bakti ya seorang anak kepada ibu. Dan ini menunjukkan bahwasannya ibu itu di atas segala-galanya, ya, selain ibadah yang wajib. Ada ibadah sunnah bertentangan dengan permintaan ibu, maka utamakan siapa? Utamakan ibu. Ada yang pernah dengar kisah Juraij, ya, bukan Ibnu Juraij ya. Ibnu Juraij itu adalah salah satu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i, bukan dia. Ya, yang sanadnya Al-Imam Asy-Syafi'i bersambung kepada Rasulullah. Nanti ada seorang ya ulama namanya Ibnu Juraij. Bukan ini yang dimaksud. Juraij ini adalah seorang saleh termasuk rahib. Kalau istilah rahib itu adalah ahli ibadah dari kalangan Nasrani, ya. Tapi yang dimaksud Nasrani yang masih hanif, yang masih lurus. Ya, yang masih lurus. Berarti ini kisah tentang sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya ada di Al-Imam Al-Bukhari, di Sahih beliau juga ada. Jadi ini kisah bukan kisah dongeng. Nabi yang menceritakan langsung. Ya, seorang laki-laki yang bernama Juraid, dia adalah rahib, seorang ahli ibadah, dan dia adalah orang yang berilmu dari kalangan Nasrani. Suatu ketika dia sedang beribadah fi sauma'ati. Sauma'ah itu adalah tempat ibadah khusus. Karena sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya kalau beribadah itu harus di satu tempat khusus. Dan kalau dia ibadah di tempat lain, maka ibadahnya tidak sah. Beda dengan kita. Ya, kita sholat di rumah boleh, ya. Kita sholat di jalan raya bisa, tetap sah. Sholat di tanah lapang,
Bahkan ketika Idul Fitri dan Idul Adha sangat dianjurkan. Selain dari masjid ini, boleh nggak umat Nabi SAW untuk sholat? Boleh. Yang penting tidak ada najisnya, betul? Ya. Tapi umat terdahulu mereka berbeda. Ya, ini diantara rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka harus ibadah di tempat ibadah yang sudah dibuat. Maka dikisahkan suatu ketika ia sedang ibadah, tiba-tiba ada seorang penggembala sapi yang lelah dari pekerjaannya dan bersandar pada tiang dari salah satu tempat ibadahnya si Juraij ini. Terus tiba-tiba datang seorang wanita dan ternyata ya tidak dijelaskan apa sebabnya tiba-tiba dua orang ini berzina. Si wanita tadi dengan si penggembala sapi berzina. Ya. Ternyata zinanya ini ketahuan dan akhirnya si wanita tersebut ditangkap ya oleh pemerintah dan dihadapkan kepada si raja. Kemudian sang raja bertanya kepada si perempuan tersebut, ya, engkau berzina dengan siapa dan siapa anak yang baru saja lahir ini? Maka diterangkan si wanita tersebut menfitnah siapa? Menfitnah Juraij. Ya, ditanya oleh sang raja, Juraij yang mana? Itu yang di tempat ibadah yang di sono. Ya, maka akhirnya apa? Maka akhirnya sang raja memerintahkan seluruh pengawalnya untuk datang ke sana, hancurkan itu tempat ibadah si Juraij. Kemudian akhirnya si Juraij pun dipukuli. Ya, setelah dipukuli, babak belur dia dihadapkan kepada sang raja. Sebelum dihadapkan, diarak-arak di sekitar masyarakat dan dihadapkan oleh para pelacur wanita. Pelacur wanita semua ya. Para pelacur. Ternyata tanpa dinyana si Juraij ini dihadapkan kepada para wanita pelacur, dia malah tersenyum. Ini menjadi pertanyaan, tanda tanya bagi masyarakat dan bagi para pengawal yang menangkap si Juraij. Ya, maka akhirnya si Juraij tersebut ditanya oleh sang raja, betulkah kau telah melakukan perbuatan yang tidak bagus ini, berzina ini? Maka ditanya, si Juraij bertanya kepada si perempuan, ya, apakah kamu yang telah menuduhku demikian? Kata si perempuan, iya. Kalau gitu mana si anakmu yang sudah melahirkan, yang sudah kamu lahirkan? Didatangkan si anak yang masih dalam buayan. Ditanya oleh si Juraij, man abuka? Si anak ditanya, siapa ayahmu? Si anak jawab gak? Jawab gak si anak? Si anak jawab, ra'il ghanam. Ya, dalam riwayat ra'il baqar. Yang menjadi ayahku sesungguhnya adalah si penggembala. Maka si raja saat itu langsung terkejut, kaget dan sangat takut ini karena dia adalah orang soleh yang difitnah. Maka ia bertanya kepada Juraij, mau aku bangun lagi tempat ibadahmu dengan apa? Apakah dengan emas? Jangan. Dengan perak? Jangan. Dengan apa yang kau mau? Udah bangun lagi seperti sebelumnya. Tapi menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan si raja, kenapa engkau tersenyum ketika diarak-arak di depan pelacur? Maka dia cerita, sesungguhnya sebelum kejadian ini, sebelum aku difitnah, aku pernah sedang sholat sunnah. Ketika sedang sholat, ibuku datang dari rumah, memanggilku, ya Juraij, wahai Juraij. Kemudian saat itu aku berpikir, apakah membatalkan sholat atau menjawab panggilan ibu. Dia berkata di dalam hatinya, sholati wa ummi, pilih sholat apa ibu ya, sholat atau ibu ya. Akhirnya dia lanjutkan sholatnya, tidak dia batalkan dan tidak menjawab si ibu. Panggil lagi yang kedua, ya Juraij, tidak juga jawab. Dia lebih memilih sholat. Dipanggil yang ketiga, dia tak kunjung menjawab panggilan ibu. Bayangkan, ibunya belum meminta sesuatu, baru hanya memanggil. Dan kewajiban dia untuk memenuhi panggilan ibu. Memenuhi panggilan ibu adalah wajib, dan dia sedang mengerjakan sholat sunnah. Maka si ibu marah, ya, marah. Dia bersumpah, wallahi la amatakallahu ya Juraij. Demi Allah, semoga Allah tidak mewafatkan dirimu wahai Juraij sampai Allah jadikan kamu diarak-arak di depan pelacur. Doa ibu ya makbul. Doa ibu mustajab. Maka terjadilah apa yang dialami oleh Juraij berupa kesialan dalam kehidupannya. Ya, nah, ini menunjukkan betapa ibu itu harus lebih diutamakan dibandingkan dengan bahkan ibadah sholat. Ya, apalagi sholat sunnah. Yang ketiga,
Perintah untuk berbakti kepada sanak saudara sesuai dengan urutan kekerabatan mereka. Ya, ini tadi jelas ya. Tsummal aqrab fal aqrab. Ini perintah untuk berbakti kepada sanak saudara yang lain yang paling dekat. Tadi sudah saya terangkan, berarti kalau ibunya masih hidup maka ibu dulu. Ya, ayah masih hidup, ibu dengan ayah lebih diutamakan ibu. Kemudian kalau orang tua dari si ibu masih hidup, berarti yang berhak mendapatkan kebaikan diri kita adalah kakek dan nenek dari ibu. Itu karena adalah yang paling dekat dengan ibu kita. Ya, kemudian kakek dan nenek dari ayah. Dan kemudian setelah itu baru adalah saudara-saudari dari ibu dan saudara-saudari dari ayah. Atau biasa kita sebut dengan Pak D, Bude, dan Om atau Tante ya. Nah itu. Ya, baru setelah itu yang lain. Hadis yang keempat. Ya, kita lanjutkan. Ini kita habiskan bab yang kedua. Saya ada waktu ya. Hadis yang keempat di sini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasannya atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Dikisahkan oleh Atha bin Abi Rabah, ini salah satu murid dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas sedang mengajar. Ada muridnya bernama Atha bin Abi Rabah, dia seorang tabi'in. Atha bin Abi Rabah cerita, pernah suatu ketika ada seorang laki-laki mendatangi Ibnu Abbas. Laki-laki tersebut ya meminta fatwa kepada Ibnu Abbas. Maka fatwanya itu diawali dengan pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan adalah apa? Dia katakan, sesungguhnya aku pernah melamar seorang perempuan. Ya, fa'abat antan kihani. Tapi si perempuan nggak mau sama saya, ditolak, Pak. Ya, kata orang cinta ditolak apa? Dukun bertindak, ya. Maka di sini apa? Wa khatabaha ghairi. Yang lebih ngenes lagi, ini katanya jomblo ngenes nih. Ya, wa khatabaha ghairi. Giliran ada laki-laki lain melamar si perempuan tadi, ya, fa ahabbat antan kihah. Si perempuan akhirnya terima lamaran si laki-laki lain. Ya, ini cinta itu buta katanya kan. Maka dia bercerita kepada Ibnu Abbas, faghirtu 'alaiha, wah aku cemburu banget itu. Ya, faqataltuha, enggak sembarang lagi cemburunya ini. Maka langsung ia bunuh siapa? Ya, si perempuannya dibunuh. Faqataltuha, fahalli min taubah. Apakah kiranya aku masih ada kesempatan mendapatkan taubat dari Allah? Ya, tanya kepada sahabat namanya Ibnu Abbas, meminta fatwa. Dia pernah membunuh gara-gara ya dia cemburu kepada laki-laki lain yang diterima lamarannya oleh si perempuan. Kasihan juga perempuan ya, nggak salah apa-apa padahal. Ya. Qala ummuka hayyatun. Nah, yang menarik Ibnu Abbas bertanya balik kepada dia. Ya, kamu bertanya apakah kamu masih diterima taubat oleh Allah? Maka sekarang aku tanya terlebih dahulu kepada kamu. Ya, apakah ibumu masih hidup? Ya, ummuka hayyatun, ibumu masih hidup atau enggak? Qala la, ya, sudah wafat ibuku. Qala tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata'. Kalau gitu kata Ibnu Abbas, jalan taubatmu itu adalah kamu terus mendekat kepada Allah, beribadah kepadanya semampumu. Ya, fadhahabtu, maka akhirnya ya dia pergi. Kemudian apa? Fasaltu Ibnu Abbas. Setelah orang tadi pergi, ya karena sudah dapat jawaban ya, perbanyak ibadah. Dalam sebuah hadis, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, kata Nabi, bertakwalah kepada Allah dan iringilah perbuatan buruk dengan yang baik. Ya, maka jalan taubatnya perbanyak amal soleh. Diharapkan dengan amal tersebut Allah mengampuni dosa-dosa yang lampau. Itu jawabannya. Tapi Atha bin Abi Rabah penasaran kenapa Ibnu Abbas mesti bertanya, ummuka hayyah, apakah ibumu masih hidup? Maka dia bertanya, lima sa'altahu an hayati ummi. Kenapa engkau wahai guru, wahai Ibnu Abbas bertanya tentang ibunya masih hidup atau enggak? Maka Ibnu Abbas menjawab, inni la a'lamu amalan. Aku tidak mengetahui ada suatu amal. Aqrabu ilallah, yang semakin mendekatkan diri seseorang kepada Allah min birril walidah, daripada amal
berbakti kepada ibu, ya. Jadi ini menunjukkan kalau orang banyak dosa, orang ingin bertaubat, masih Allah berikan kesempatan dengan kehadiran ibu, maka perbanyaklah berbuat baik kepada ibu, ya. Minta apa yang diinginkan oleh si ibu tadi, tanyakan kepadanya, ya. Ingin sebuah harta, berikan. Ingin nafkah, berikan. Meminta kepada kita menjadi anak soleh, maka lakukanlah. Meminta kepada kita untuk menjadi seorang guru, lakukanlah demi ibu, ya. Apapun yang diminta, ya, sepanjang bukan keburukan. Kandungan hadisnya apa? Dari hadis ini, maka di sini menunjukkan boleh laki-laki datang langsung melamar wanita untuk dinikahi, ya, tidak ada masalah, ya. Jadi untuk menggunakan wasilah peran mak comblang, ya, atau orang ketiga, itu adalah sesuatu untuk menjaga saja, menjaga dari fitnah. Si A senang dengan si B, kemudian si B itu punya siapa? Punya adik perempuan, ya, atau punya kerabat perempuan dan seterusnya, maka bisa melalui dia. Tapi sebenarnya boleh-boleh saja laki-laki datang langsung melamar wanita. Jadi adat kita itu mempersulit sebenarnya, ya kan? Adat mempersulit. Untuk melamar itu kan biasanya di adat kita tuh apa? Bawa orang tua kan, bawa seserahan, ya, padahal masih melamar, belum tentu pun diterima, ya. Pernah itu Pak, ada kasus dan kejadian, ya, sudah bawa orang tua, sudah bawa seserahan, ternyata tidak diterima. Ya, kalau udah kayak gitu malu juga kan. Nah, yang kedua, hadis di atas menunjukkan bahwa seorang wanita yang dilamar boleh menolak pinangan jika ia tidak menyetujuinya. Nah, ini seorang wanita memiliki hak untuk menolak, ya. Wanita memiliki hak untuk menolak. Maka wali berupa ayah itu hanya mengarahkan saja, ya, hanya mengarahkan dan menganjurkan wanita yang menjalani rumah tangga, bukan ayahnya. Maka si wanita mendapatkan hak untuk menolak pinangan jika ia tidak senang dengan laki-laki tersebut. Mirip seperti Nabi SAW itu juga, ya, mengarahkan kepada para wanita-wanita Ansor dan para wanita Muhajirin ketika mereka dipinang. Maka Nabi memberikan keputusan juga kepada perempuan. Mirip seperti kisahnya Julaibib, ya, itu juga kan. Kedua orang tua tidak setuju dengan Julaibib karena orangnya tidak tampan, orangnya pendek, tidak banyak hartanya. Tapi si perempuan menasehati kedua orang tuanya. Dia katakan, kalau Nabi yang sudah pilih buat aku, maka itu yang terbaik. Maka si wanita punya hak, ya. Kemudian yang ketiga, terkadang amarah seorang laki-laki timbul karena ada pihak lain yang turut menyukai orang yang dicintai. Nah, ini, ya, cinta buta namanya. Tidak boleh, ya. Yang orang beriman itu dianjurkan apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu cinta butanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Allah jadi nomor satu pokoknya, ya. Seorang pembunuh seharusnya melakukan taubat nasuha dan mendekat kepada Allah semampunya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasannya ada yang disebut dengan taubat nasuha, dan salah satu wasilah agar taubat kita nasuha itu adalah dengan berbuat baik kepada ibu. Kemudian yang kelima, berbakti kepada ibu lebih dapat mendekatkan seorang pelaku maksiat kepada Allah dibanding bentuk ketaatan yang lain, ya. Utamakan bakti kepada ibu, baru setelah itu ketaatan yang lain.